Selamat datang kembali. Hari ini kita coba telusuri Miyakojima di Osaka. Nah, sumber kita ini lumayan beragam ya. Ada testimoni warga dari video ulang tahun ke-80 distrik, terus data sejarah resmi dari situs kota, sama rangkuman cerita-cerita gitu yang disiapin buat wisatawan. Jadi misi kita kali ini ya, menemukan cerita sejarah yang memikat gitu. Sama tempat-tempat unik yang mungkin Anda lewatkan kalau cuma sekilas aja. Ini penelusuran khusus buat Anda yang pengen tahu lebih dalam lah. Oke deh, kita mulai aja ya. Kita awali dari namanya dulu nih, Miyakojima. Rupanya ada kaitan sama masa lalu kuno ya, waktu area ini konon katanya bagian dari Danau Kawachi. Salah satu teori nyebutin asal-usulnya dari Tsushima, semacam pulau pelabuhan gitu. Ada juga cerita lokal, menarik soal batu ikan Uoishi. Itu di kuil Miyuki-mori Tenmango. Katanya tempat nelayan berdoa. Ini kayak cerita rakyat lokal yang ya mungkin nggak ada di brosur turis biasa. Iya, betul. Yang signifikan di sini itu gimana peran air itu mendasar banget ya buat identitas area ini dari dulu. Konsep pulau pelabuhan, terus kuil nelayan tadi, itu nunjukin koneksi kuat sama Sungai Yodo dan Okawa. Warisan air ini bukan cuma sejarah kuno ya, tapi masih membentuk daya tarik Miyakojima hari ini. Terutama di taman-taman tepi sungai yang disukai warganya itu. Oke, kita geser sedikit ke era Meiji ya. Ada konstruksi besar nih, Bendung Kema atau Kema Arazeki. Selesainya tahun 1910. Ini dibangun setelah banjir besar tahun 1985. Foto-foto lamanya wah keren banget. Tapi selain cegah banjir, apa sih dampak sebenarnya pembangunan gede ini waktu itu? Dampaknya fundamental, Mas. Bendung ini bukan cuma soal keamanan dari Sungai Yodo, tapi juga jadi kunci modernisasi Osaka dengan ngendalin air, pembangunan industri sama pemukiman yang lebih aman jadi mungkin gitu. Ini fondasi dari kenyamanan dan aksesibilitas yang dipuji warga Miyakojima di testimoni mereka sekarang. Ada garis lurus gitu ya, dari rekayasa seabad lalu ke kualitas hidup hari ini. Miyakojima juga ternyata punya masa lalu sebagai pusat industri tekstil ya, dengan pabrik Toyobo yang dulunya Osaka Boseki. Saya nemu catatan soal para pekerja wanitanya, joshi gitu, dan kehidupan mereka. Sisa-sisa dinding bata merah di taman peringatan bekas lokasi Toyobo itu kayak... Betul. Kayak jendela visual gitu ya, ke masa lalu industrinya. Tersembunyi tapi ada. Ya, semacam permata tersembunyi sejarah industri area ini gitu kan. Ada di dalam taman. Iya, dan transformasi dari kawasan industri jadi pemukiman padat kayak sekarang ini, itu bukan sekedar perubahan fisik loh. Ini nyerminin pergeseran ekonomi Jepang yang lebih luas, dari kekuatan industri ke ekonomi jasa dan ya pengetahuan. Jejak kayak taman peringatan itu jadi pengingat penting akan akar industri Miyakojima. Sesuatu yang menarik kalau Anda tertarik sama evolusi kota. Tapi ada juga sisi kelamnya ya. Serangan udara tahun 1945 itu menghancurkan sekitar 70-80% area ini. Namun, di tengah kehancuran itu ada kisah ketahanan yang luar biasa. Pohon Gingo, Yake Gingo di kuil Miyuki-mori Tenmango. Pohon ini hangus, tapi selamat secara ajaib. Kayaknya kalau ngunjungin pohon ini pasti kesannya dalam banget ya. Pohon itu lebih dari sekedar pohon tua. Itu monumen hidup, saksi bisu kehancuran perang, sekaligus simbol harapan dan ketangguhan komunitas Miyakojima. Ini bisa menghubungkan pengunjung secara emosional gitu, dengan masa lalu yang sulit dan semangat buat bangkit lagi. Nah, ini buat Anda penggemar kereta api, ada yang seru nih. Stasiun Kyobashi ternyata titik awal orisinal jalur subway publik pertama Osaka, Midosuji Line, dibukanya tahun 1933. Dan yang bikin takjub, ubin dinding gaya Art Deco-nya itu masih ada loh. Tapi, kenapa ya subway pertama dibuat semewah itu? Pakai Art Deco segala? Nah, itu dia. Itu mencerminkan visi pencetusnya yang katanya terinspirasi dari Eropa. Mereka pengen subway mewah yang bukan cuma transportasi, tapi juga simbol kemajuan, kebanggaan kota gitu. Jadi ubin Art Deco itu semacam kapsul waktu ya dari ambisi urban awal abad ke-20 Jepang. Detail arsitektur yang menawan, tapi sering kelewat. Ada lagi nih jejak kereta api, jalur Sakuranomiya. Ini bekas jalur kargo JNR yang dibuka tahun 1910. Dulu kabarnya terkenal karena terowongan sakura. Pas kereta lewat di Taman Sakuranomiya. Keren ya bayangin ya.
Sekarang jalurnya jadi Sakura no Miya Promenade. Dulu kereta lewat di antara bunga sakura, sekarang Anda bisa jalan santai di jalur yang sama. Jembatan rel tuanya juga jadi spot foto unik tuh. Ini contoh cerdas adaptasi perkotaan ya. Infrastruktur industri lama diubah fungsi jadi ruang publik hijau yang dinikmati semua orang. Cara bagus ini menghubungkan masa lalu sama masa kini lewat rekreasi. Apalagi pas musim sakura, pasti memukau banget. Transformasi rel kereta jadi jalur pejalan kaki yang indah. Kalau dengar dari testimoni warga pas perayaan 80 tahun distrik itu, mereka kayaknya sangat menghargai kemudahan akses ya. Punya 3 stasiun besar kan? Miyakojima, Sakura no Miya, sama Kyobashi. Mereka juga suka suasana yang relatif tenang. Padahal dekat sama pusat keramaian kayak Umeda gitu. Banyaknya taman tepi sungai sama rasa komunitas juga disebut-sebut. Ada juga Popo Teras, itu ruang publik baru di bekas lahan rel kereta. Dan apa yang dihargai warga sekarang ini, ya konektivitas, keseimbangan alam kota, ruang komunal, itu sebenarnya buah dari lapisan-lapisan sejarah yang kita bahas tadi. Pengelolaan air yang baik, melahirkan taman tepi sungai, pergeseran industri memungkinkan pemukiman yang nyaman, ketahanan pasca perang bangun komunitas, inovasi transportasi bikin akses mudah, semua nyambung gitu. Jadi kita udah menjelajahi berbagai sisi Miyakojima nih ya, dari nama kuno yang terkait air, rekayasa bendungan yang monumental, jejak industri tekstil, luka perang sama simbol ketahanannya, terus tonggak sejarah transportasi yang unik, sampai ruang hijau modern yang dicintai warganya. Ya, lapisan-lapisan cerita inilah yang ngebentuk Miyakojima hari ini. Terus, apa maknanya ya buat kita? Kalau kita lihat gambaran besarnya, setiap lapisan sejarah ini terus membentuk pengalaman kita saat berada di Miyakojima sekarang. Seringkali tanpa kita sadari. Ini memunculkan satu pemikiran nih. Saat Anda jalan-jalan di Miyakojima nanti, coba deh perhatikan gema masa lalu ini. Mungkin di nama jalan, sisa bangunan, atau bahkan pohon tua kayak Yake Ginkgo itu. Lalu coba renungkan. Cerita apa ya yang bakal dituturkan oleh pembangunan masa kini, kayak Popo Teras, atau mungkin kompleks apartemen baru itu, 80 tahun dari sekarang? Sesuatu buat Anda pikirkan.